الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadis yang ke-17. Matikan handphone atau dimampuskan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu perjalanan majlis pengajian kita, supaya kita boleh memberikan tumpuan kepada hadis-hadis yang kita riwayatkan, yang jangan-jangan hadis yang kita riwayatkan ini diantara daripada akan menonton dan membimbing dan menarik tangan kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Dan tidak mustahil handphone itu boleh membimbing seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala seketika disalahgunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matikan handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, Ubadah bin Samit, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersyahadat dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Allah, wahdahu esa dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan pesuruh Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan sesungguhnya Isa itu adalah Abdullah dan utusan Allah, kalimat Allah yang Allah campakkan kepada Sayyidatuna Maryam, dan ruhun minhu, roh daripada Allah, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahullahu jannata, akan Allah masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, atas segala amal yang seperti apapun, atas segala perbuatan yang seperti apapun adanya. Wa zada ahadu rijalis sanad min abwabil jannati samaniyati ayyuhasya, dan sebagian riwayat daripada pintu-pintu gerbang surga yang 8, yang mana saja ia suka. Hadis yang diriwayatkan, yang pertama penyaksian tentang 2 kalimat syahadat, dan juga pendirian kita umat Islam terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Kita tidak mengatakan salitu salasah, kita tidak mengatakan beliau sebagai anak Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, yang tidak ada perbedaan status dan kedudukan beliau dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Kalaulah terdapat perbedaan, hanya perbedaannya daripada sudut asal muasal daripada kita semuanya, daripada ibu dan bapa, daripada bapa dan ibu. Sementara dengan Nabiullah Isa alaihissalam tidak mempunyai bapa. Berikutnya pengakuan bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar. Nabi kita bersabda, niscayalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga daripada pintu-pintu surga yang 8, ayyuha sya'a, pintu yang mana saja yang dia sukai. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala qala bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika dengan aku membuncing di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainu ila akhiratur rahli, tidak ada jarak antara aku dengan baginda selain daripada belakang pelana.
Nabi kita berkata, ya Mu'az, wahai Mu'az, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Beliau pun juga menyahut, labbaik, ku perkenankan seruan baginda dan kebahagiaan. Summa sara sa'atan summa qala ya Mu'az, wahai Mu'az, aku pun berkata labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Summa sara sa'atan, kemudian berjalan lagi dan seraya menanyakan, wahai Mu'az, aku pun menyahut, keperkenankan, kebahagiaan seruanmu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih? Apakah engkau mengetahui hak-hak Allah ke atas hamba-hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Qala, Nabi kita bersabda, hak-hak Allah ke atas hamba-hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hamba-hambanya itu menyembah dan tidak mensekutukan sesuatu kepadanya. Summa sara sa'atan, kemudian Nabi kita berjalan sejenak dan seraya bertanya kembali, berkata kembali, ya Mu'az ibnu Jabal, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Faqala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu juga tahu hak hamba-hamba Allah ke atas Allah apabila mereka melakukannya? Apabila mereka melakukannya, maksudnya menyembah dengan tidak mensekutukan sesuatu kepada Allah. Qultu, aku menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi kita bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi, hak hamba-hambanya ke atas Allah, alla yu'adzibahu, untuk atau agar Allah tidak menyiksa mereka. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, kuntu, aku membuncing di belakang bagi Nabi dengan menunggang seekor keledai yang diberi nama dengan Ofair. Faqala ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Pertanyaan yang sama, apakah Anda mengetahui tentang hak Allah ke atas hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya ke atas Allah Jalla wa'ala? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak-haknya Allah ke atas manusia agar mereka menyembahnya dan tidak mensekutukan sesuatu kepadanya, dan hak-hak hamba ke atas Allah agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Faqultu ya Rasulullah, kelanjutan daripada hadis, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, afala ubashiru bihi nasa, diperkenankankah untuk aku sebarkan, masukkan dalam WhatsApp dan dalam Facebook, untuk saya sebarkan, dimasukkan ke dalam email orang ramai. Nabi kita bersabda, la tubashshirhum, jangan kau beritakan tentang hakikat itu, fayattakilu, takut kalau mereka nanti akan pasrah. Hadis yang ketiga hampir mirip-mirip isinya dengan hadis yang kedua yang telah kita riwayatkan. Begitu juga dengan hadis yang ke-20 supaya tidak terulang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu ala rajuli faqala ya Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah. Qala wa sa'daik ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, salasan, sebanyak 3 kali. Ma min ahadin, tidak ada daripada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, sidqan min qalbihi, betul-betul tulus ikhlas daripada lubuk hati, melainkan Allah akan mengharamkan dirinya ke atas api neraka. Qultu ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi nasa fastabshiru, tidakkah aku sebarkan, sampaikan, informasikan perkara itu kepada orang ramai agar mereka bergembira? Nabi kita bersabda, qala idzan yattakilu, kalau begitu mereka akan pasrah, maksudnya pasrah pada ucapan 2 kalimat syahadat. Wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz sebelum beliau meninggal dunia, ta'assuman, untuk melepaskan diri daripada dosa kesalahan merahasiakan sesuatu, merahasiakan hukum hakam atau tentang syara
dengan tidak menyampaikannya kepada umat. Daripada 4 buah hadis yang telah kita riwayatkan bersama, hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu tentang pengakuan. Pengakuan kita yang pertama, pengakuan kita tentang 2 kalimat syahadat dan juga tentang Nabiullah Isa alaihissalam, dan juga pengakuan yang tersemat di dalam benak hati kita masing-masing bahwasanya surga itu adalah hak dan neraka itu adalah hak. Berbicara tentang hadis-hadis yang seperti ini dan juga berbicara tentang al-aqidah al-islamiyah as-sahihah, mungkin ini diantara daripada pembahasan yang kadang-kadang agak membosankan, apalagi kalau hanya semata-mata fokus pada bab akidah saja. Jadi rata-rata kita yang belajar akidah dengan dalil-dalilnya, apalagi kitab-kitab akidah yang membahas tentang dalil akli dan nakli, tentang dalil yang warid daripada Al-Quran dan hadis, dan juga dengan dalil-dalilnya secara akal, kadang-kadang cukup membingungkan, sehingga membuat dengan kita, bukan kita tidak paham, tapi kita berada dalam kebingungan. Tidak sebagaimana dengan kita kalau kita mempelajari akidah Islamiyah daripada ayat dan juga daripada hadis tanpa ulasan dan penjelasan daripada ulama-ulama al-mutakallimin secara khusus. Jadi misalnya seperti dengan kita belajar sifat 20, yang kadang-kadang untuk membedakan antara 2 sifat saja itu begitu membebankan dan juga begitu menyusahkan, perbedaan antara sifat al-ma'ani dengan sifat al-ma'nawiyah, antara as-sam'u pendengaran dengan as-sami'u dengan sifat mendengar. Nah, sementara kalau kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah, yang berkenaan dengan imaniyat, yang berkenaan dengan yakiniyat yang disebutkan di dalam beberapa buah riwayat, atau juga dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah dan lain sebagainya, itu dengan begitu mudahnya kita cerna dan begitu mudahnya kita pelajari. Di saat akidah jauh daripada pembahasan falsafat, jauh daripada ilmu usul, itu akan lebih mudah dicerna dan akan lebih mudah kita pahami berbanding dengan kitab-kitab akidah atau dengan buku-buku akidah yang kita pelajari dewasa ini. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang kalau dengan kita yang tidak subati dengan pembicaraan yang dibicarakan, atau juga kalau dengan kita kali pertama mempelajarinya, kadang-kadang menimbulkan kebosanan daripada kita. Mungkin disebabkan karena kita tidak dapat mengamal, mungkin disebabkan karena kita tidak mengerti dengan istilah-istilah yang disebutkan. Kembali kepada beberapa rangkaian hadis yang kita bicarakan. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan keyakinan kita, mauqif kita tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Kita tidak pernah melebihkan, keyakinan kita tidak pernah lebih daripada mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam, kesana sedikit, bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah wa abduh, sebagai utusan Allah dan juga sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, dengan kelainan yang kita sebutkan, kelainan daripada sudut beliau dilahirkan tanpa bapa. Kalau itu yang dipersoalkan, mungkinkah dengan seseorang lahir ke dunia tanpa ada bapa? Kenapa tidak? Nabiullah Adam alaihissalam tanpa ibu dan bapa, itu lebih aneh. Yang dengan kita dapat melihat segala sesuatu ternyata Allah ciptakan daripada tiada. Ada yang keluar daripada yang sudah mati, yang mati daripada hidup. Dari sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, ada dalam berapa ribu, banyak yang menakjubkan. Yang kalau dengan kita nak mencerna dengan kemampuan kita berpikir, cukup dengan handset sekarang yang kita mainkan sekarang ini. Handset saat ketika kita mainkan, kalau dengan istilah Arab makul tak, dapat dirasionalkan tak. Tulisan yang kita tulis sekarang ini ternyata boleh terkirim dengan tulisan yang sama, bacaan yang sama melalui jaringan internet atau juga melalui jaringan satelit yang ada, ataupun juga dengan seumpama parabola, dengan seumpama astro dan yang sejenisnya. Ini dengan kamera. Ternyata dengan kita dalam pengajian yang kita adakan sekarang ini boleh dilihat dan ditatap, ditonton secara langsung oleh saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Ini diantara daripada ajaibud dunia, yang dengan kipas berputar, yang dengan lampu menyala. Masya Allah, tabarakallah. Teorinya memang ada, dipahami oleh orang-orang yang paham. Tapi apakah kira-kira saat ketika ada orang-orang yang tidak mengerti terus komplit dengan hakikat yang berlaku? Saya tidak percaya, itu tidak betul, itu tidak demikian, tidak. Begitulah juga dengan
rahasia-rahasia, ketentuan-ketentuan, atau juga dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala, Allah tidak meminta atau juga Allah tidak mengharapkan kepada kita agar kita harus paham dengan mengerti tentang rahasia-rahasia ketentuan hukum hakam dan juga dengan aturan Allah Jalla wa'ala. Yang kalau Anda ingin melihat dengan diri pribadi Anda sendiri pun, Anda masih belum mampu untuk merungkaikan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk mengamati 1001 rahasia yang ada pada diri Anda. Ini dengan telinga yang mendengar, dengan hidung yang bernapas, dengan mata yang melihat, dan juga dengan stek jari yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Begitulah dengan kemampuannya daripada kedua ibu bapak yang sama, daripada keluarga yang sama, dan juga daripada warga negara yang sama, tapi ternyata tidak sama putra putri yang lain daripada mak dan ayah yang sama. Kenapa? Ini suatu perkara yang perlu kita amati. Jadi Allah nak tunjukkan, aku punya leluasa kudrat, punya leluasa iradah secara mutlak yang kamu tidak akan mampu untuk mencerna dan juga untuk memahaminya. Dan juga dalam waktu yang sama, Allah tidak mengharapkan agar kita pandang hebat, agar kita pandang agung. Kalau pada itu dengan kita dapat mengamati dan juga dapat memahami tentang keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kamu mempunyai tugas yang aku wajibkan kepada kamu adalah ubudiyah kepadaku, belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq fa'lam annahu. Itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Kalau seandainya dengan kita tidak mengerti tentang hakikat hidup, tidak mengerti tentang kenapa dengan kita diciptakan, tidak mengerti kok kenapa dengan kita harus meyakininya, mempelajarinya, mengamatinya, rukuk, sujud, i'tidal, pengabdian, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama, kau sembah Allah dan kau tidak mensekutukan sesuatu kepadanya. Pertanyaan kita mungkin kenapa kita bersusah payah untuk mengubudiyahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, kenapa dengan kita bersusah payah untuk bayar upah kepada orang yang bekerja? Kenapa kita bayar pada waktu kita makan? Kenapa kita bayar pada waktu kita guna tenaga dan waktu daripada seseorang? Kenapa kita bayar pada waktu kita tinggal di hotel? Kenapa kita bayar saat ketika dengan kita menggunakan karan elektrik atau juga dengan air dan yang seumpamanya? Kenapa kita bayar pada waktu dengan kita menggunakan jasa daripada taksi yang membawa kita daripada airport pada tempat kediaman kita? Oh, itu memang harus dibayar. Itu satu kewajiban, karena dengan kita gunakan kepunyaan orang lain. Sebab itu taksi bukan kepunyaan kita, itu rumah bukan kepunyaan kita, itu juga dengan air, dengan api, itu daripada kerajaan. Kita mau tidak mau kena bayar bel api, air, dan seumpamanya. Kalau memang itu punya kita, tidak ada masalah. Sangat senang kita memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, sekarang dunianya siapa? Bisnis kamu di dunianya siapa? Apa yang kita garap dan juga apa yang kita gunakan? Tuh dengan napasnya, tuh dengan penglihatannya, tuh dengan pendengarannya. Pada waktu kita bernapas, oksigen masuk ke dalam rongga kita, napas kita keluar masuk. Siapa yang mengaturkan jantung kita yang berdenyut? Itu kan kesehatan yang secara semula jadi. Tapi kenapa ada yang tidak sehat? Tapi kenapa ada yang tidak berdenyut jantungnya? Tapi kenapa ada yang stroke? Tapi kenapa ada yang tidak berjalan? Oh, kalau begitu ada satu kekuasaan, satu kekuatan yang berkehendak, yang dengan kita tidak mampu untuk menangkal kehendaknya. Kenapa sakit? Kenapa seperti itu? Kenapa pincang? Kenapa dikena musibah? Kenapa dilanda cobaan? Kenapa dilanda ujian? Kenapa bengkrak? Kenapa sakit? Kenapa terganggu? Kenapa terhambat? Allah nak tunjukkan leluasa kudrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau begitu, sebagaimana saya katakan tadi, sama sekali kita tidak dituntut untuk memahami, kita tidak dituntut untuk memahami tentang rahasia-rahasia yang Allah tetapkan, apakah itu dengan ciptaan yang Allah ciptakan, apakah dengan undang-undang dan aturan yang Allah turunkan, atau juga dengan orang-orang yang dipilih. Kenapa dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman? Kenapa dengan Nabi Allah Adam sebagai Nabi yang pertama? Kenapa dengan rukuk dan sujud? Kenapa dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan?
Kalian adalah makhluk ciptaanku dan kalian hidup di atas permukaan bumiku, menikmati, memanfaatkan dan menggunakan segala fasilitas nikmat yang aku ciptakan. Komplain dengan aku kenapa? Jadi bahasa ulama-ulama kita dahulu, kalau seandainya masih juga tidak mau paham, tidak mau mengerti tentang kenapa Allah mewajibkan ibadah kepada kita, kenapa Allah mengharamkan dan juga melarang untuk kita tidak bersekutukan sesuatu kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian daripada ulama mengatakan kalau memang nak sepuas-puasnya, leluasa sewenang-wenangnya, bertindak semau-maunya, silahkan saja. Tapi kamu kena keluar daripada dunianya Allah terlebih dahulu. Ini pelajarannya dari mana-mana sih? Ini dari mana pelajarnya pakai sorban. Biar 3-5 orang saya lebih senang daripada dengan mereka yang mengelamun kadang-kadang mengganggu konsentrasi kami mengaji saja. Oke, untuk ke depan. Jadi kalau tak hadir pun tak ada duduk, tak beradab semacam itu, kaki dihunjur-hunjurkan. Juga daripada mengelamun, nampak bingung apa yang saya terangkan tadi pun simbang di belakang situ. Saya tak nak tengok orang dalam perbincangan seperti ini ngelamun ke sana dan kemari. Nah, ikut duduk, tapi perhatikan apa yang saya sampaikan. Jangan bikin ngelamun hayal. Ini kewajiban kamu, bukan kewajiban saya dan bukan kewajiban kami di sini, tapi kewajiban kita bersama. Kita belajar akidah, kita belajar hadis, berikan tumpang sepenuhnya, jangan mengelamun. Saya tahu pikiran kamu sudah berkembang ke sana dan kemari. Saya bersyarah, kamu juga khayalanmu bersyarah ke tempat-tempat yang lain. Saya tidak harapkan jumlah yang ramai, tapi yang saya harapkan tumpuan dan perhatian supaya kita dapat meroket dalam mengamati, memahami agama, amanah Allah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi, kepada gunung yang perkasa dan kuat, ternyata semua makhluk menolaknya. Terus Allah serahkan, Allah bebankan amanah tersebut kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Maka pada saat dengan kita menerima amanahnya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita tidak menerimanya tapi diterima oleh para nabi-nabi dan rasul, kita tidak lebih daripada atba yang mengikuti keputusan, dan juga tidak lebih daripada atba yang mengikuti ketentuan daripada Allah. Kalau kita komplain juga adik-adik, anak-anak dengan pengajian-pengajian seperti ini, serahkan jantung, nyawa yang Allah bagikan kepada kita, jangan kita manfaatkan dalam hidup. Kalau nak buat hal-hal yang negatif, kalau dengan kita nak bertindak secara janggal, kalau dengan kita merasa aku, sehingga dengan hartanya, dengan duitnya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, teknologinya mana kita belajar, atau dengan ilmu yang seperti apa yang kita miliki, sehingga dengan kita beraksi untuk kita menolak kehendak dan ketentuan Allah dalam hidup. Oke, silahkan saja. Tapi dengan bahasa sederhana, serahkan segala fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan Anda hirup udaranya Allah, sebab Anda tidak pernah memberi udara, orang tua kita tidak pernah memberinya, mak ayah kita tidak pernah memilikinya. Sejak daripada azali, udara, air, dunia itu adalah ciptaan pemberian Allah Jalla wa'ala. Takkan dengan kita hirup udara Allah, tapi amanahnya Allah tidak kita jaga dengan baik. Takkan dengan kita hirup dan kita minum airnya Allah, tapi dengan kita tidak melaksanakan ubudiyah kita secara baik. Jadi kalau seandainya dengan manusia, dengan bahasa kasarnya, nak jadi sangsing, nak jadi durhaka, menolak dan komplain, protes segala ketentuan-ketentuan yang Allah kehendaki, ubudiyahnya tidak, peradabannya tidak, hormat ta'zimnya pun juga tidak, di rumah Allah sekehendak kamu, hunjurkan kaki kamu. Kemarin saya sebut pada masa di Johor di Keluang, coba kalau kalian sama orang-orang tua datu-datu, seandainya duduk macam itu di depan Tuanku Iskandar, kamu sudah kena tampar. Coba, boleh dicoba. Takkan dengan makhluk yang kerdil tadi itu kita boleh
duduk konsentrasi, fokus, hormat, takdim. Tapi pada waktu kita di tempat yang kita berharap dengan perantaraan tempat tadi itu kita jadi mulia, yang dengan kita akan selamat dunia dan akhirat, yang dengan kita akan mendapatkan rahmat dan ridha, restu dan kasih sayangnya. Ternyata kita tidak sopan. Budaya-budaya yang janggal di masyarakat itu perlu kita hakis. Kita berupaya kembali kepada keadaan sebelumnya. La yasluh akhiru hadil ummah. Imam Malik pernah mengatakan tidak akan bagus, tidak akan disiplin, tidak akan ideal, tidak akan mulia penghujung daripada generasi umat ini kecuali bima salha bihi awwaluha, kecuali kalau pada itu dengan mereka kembali kepada keadaan permulaannya. Bagaimana keadaan mereka di permulaan? Nah, kita kembali kepada keadaan seperti di zaman mereka, peradabannya, akhlaknya, perilakunya, perangainya. Maka saya berharap dengan pengajian-pengajian yang seperti ini, kan kalian datang hanya sekali-sekala saja. Yang sekali-sekala ini berikan tumpuan dan juga berikan perhatian. Jangan mengelamun. Saya boleh membaca yang sedang bermain dalam kepala kalian tadi itu sebelum saya bercakap. Makanya dengan kita pada waktu menghadiri majlis-majlis yang seperti ini, majlis-majlis yang jarang-jarang dilaksanakan, perumpamaan ulama-ulama kita dahulu, yang dengan kita sedang disertai dan dengan kita sedang dikawal, bahkan bukan setakat dikawal dan disertai, justru dengan mereka berkenan untuk menghamparkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Patutlah para malaikat hormat dan takzim dengan kita. Tapi dengan kitanya duduk kaki dihunjur seperti itu, kaki abang simpan kaki kita. Nah, belajar melalui WhatsApp, Facebook, netbook, kaki angkat ke atas. Makanya orang-orang pondok dok ngaji berpuluh-puluh tahun, jangankan mampu untuk menyampaikan ilmu, untuk menyedarkan orang ramai, dirinya pun tidak berubah, adatnya tidak ada. Kalian belajar di tahfiz, peradabannya seperti itu. Kaki kalian hunjurkan, ya memang itu kecil kita bermuamalah dengan Allah. Kalau dengan makhluk saja kita tidak berani menghunjurkan kaki, kena tumpuk, kena tampar sama sultan. Kenapa kita tidak bermuamalah dengan peradaban yang bagus, yang pada waktu kita di hadapan Allah dan juga dengan para malaikatnya? Itu namanya syiar agama. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Orang yang mengagungkan dan yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu menunjukkan atas ketakwaan hati. Ulama mengatakan al-zahiru inwanul batin, zahir yang bening, zahir yang tenang, zahir yang sopan, zahir yang hormat, itu menunjukkan atas ketakwaan hati. Jadi dengan kita tidak mau hanya dididik dengan ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, tapi perilaku kita, sopan santun kita dengan orang-orang tua. Dengar, ini siapa? Baginda Nabi SAW. Saya jadi kesana kemari pembicaraan saya kalau tengok budak-budak. Jadi ini Nabi kita duduk santai, releks saja, duduk begini, mungkin barangkali Nabi kita duduk santai. Begitu datang Sayyidina Utsman, Nabi kita duduk kemas, rapi, hormat, takzim. Jadi siapa? Bukan hanya sekedar sultan, bukannya sekedar seorang menteri, bukannya sekedar salah seorang daripada kiai, baba, maulana, habib dan lain sebagainya. Sebelum nanti dengan kita nanti dalam perhimpunan yang agung. Mungkin yang mengamati ucapan saya pada malam hari itu hanya sebagian kecil saja yang paham, yang mengamati, apalagi kalau yang mendengarnya secara sekilas. Apa? Jadi saya perhatikan, mungkin itu daripada saya sendiri, mungkin juga seperti itu, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Saya katakan pada malam hari itu, saya hadir ke perhimpunan Habib atau Haul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang meninggal dunia pada tahun 1132 dan lahir pada tahun 1044 dengan usia 88 tahun. Yang kita pada malam ini himpun untuk membaca, secara khusus saya diminta untuk menyampaikan kalam Ustadz Mahathir mungkin sebelumnya, Habib Ali Zainal pun juga sebelumnya, dan juga Habib Muhammad setelah saya, dan juga ada kelanjutan di USD pada malam hari berikutnya. Jadi kadang-kadang dengan kita para ulama atau para doa ilallahi jalla wa'ala,
dalam menyampaikan nasihat, bimbingan, panduan dan lain sebagainya, itu tidak jauh berbeda dengan kita memperlihatkan jalan yang terang benderang, yang mudah ditempuh dan juga yang mudah dijalani oleh orang ramai, yang dengan kita tidak lebih daripada menyalakan lampu dan penerangan pencerahan kepada masyarakat. Tapi dalam waktu yang sama, yang patut kita tanyakan, kita pada waktu memberikan penerangan kepada orang ramai, sebanyak mana kita telah mendapatkan pancaran cahaya daripada ilmu dan juga daripada bimbingan yang kita sampaikan tadi kepada orang ramai. Takkan dengan kita bimbing orang-orang saja, takkan dengan kita pandai bernasihat saja, takkan dengan kita hanya sekedar memberikan pencerahan kepada orang-orang saja, tapi ternyata hidup kita masih belum terbimbing, tapi ternyata dengan perangai kita masih belum berubah. Jadi kadang-kadang kita perhatikan, sejak daripada dahulu ada dengan sebagian daripada masyaikh, Masya Allah Tabarakallah, disiplinnya betul-betul luar biasa. Sebelum Anda melihat beliau menyampaikan tentang panduan yang semacam itu, sudah dapat kita lihat daripada kehidupannya, sudah kita lihat daripada awal dan juga daripada perilaku dan keadaannya. Sebelum mengajak orang sopan santun, dia atau dengan belum mempunyai sifat yang sopan santun. Sebelum mengajak orang ramai kepada kebaikan itu sudah subati dalam kehidupannya. Itu yang saya perhatikan dalam kehidupan Al-Habib Abdullah Ibn Haddad rahimahullahu ta'ala. Sembahyangnya kita tek macam itu. Tumakninahnya tidak keru-keruan, duduknya pun juga tidak betul. Tapi dalam waktu yang sama kita membetulkan sembahyang orang. Dalam waktu yang sama dengan kita memberikan panduan dan bimbingan kepada orang ramai. Jadi kalau seandainya ada yang memonitor kita, ada yang mengawas dan memuraqabah, mengamati kita pada seketika itu, sepatutnya awak betulkan dulu pergerakan kamu sebelum kamu membetulkan pergerakan daripada orang ramai. Itu kadang-kadang yang timbul dalam hati. Jadi yang menyedihkan sebagaimana saya katakan tadi, yang dengan kita belum terkesan lagi dengan apa yang kita sampaikan, belum lagi mampu dengan kita memberikan peradaban yang baik. Kemarin Habib Muhammad bercerita, Habib Abdullah dengan marahnya kepada santri mempertanyakan masalah hukum hakam pada waktu belum menuju masjid setelah adzan berkumandang. Kenapa? Agar kita adakan fokus konsentrasi kepada sembahyang. Tengok ulama kita sekarang sampai detik-detik sebelum takbir pun masih disibukkan dengan handphonenya lagi. Bagaimana kita boleh fokus? Jadi kebeningan itu dari mana kita boleh belajar? Ketenangan itu dari mana kita boleh dapat? Khasyat itu dari mana kita peroleh? Yang kalau pada saat dengan kita saja tidak ada khasyat dan tidak ada tadallul, bahkan ditatap dan dilihat oleh orang ramai, ketentraman dan kebeningan hati kita itu boleh dikatakan tidak ada. Justru dengan kita sibuk, apapun yang dilihat mesti akan sampai ke otak, apapun yang didengar mesti akan sampai ke dalam hati, apapun yang kita cium dan yang kita rasa akan ada imbasannya di dalam kehidupan. Nah, kalau seperti itu hakikatnya, siapa kira-kira yang kalau pada waktu lihat lampu tidak terkesan dengan lampu, pada waktu lihat kipas tidak terkesan makna kipas, pada waktu kena udara sejuk tidak terkesan? Mesti hubungan begitu cepat antara 4 organ atau antara 3 panca indera kita, yang kita lihat, yang kita cium dan juga yang kita dengar. Begitu dengar saja secara spontan akan ada komen, takkid, penjelasan, keterangan, tanggapan, atau juga reaksi daripada hati yang kita tengok, yang kita dengar, dan juga yang kita rasakan. Kembali, jadi dengar hadis yang saya sebutkan tadi itu, Masya Allah Tabarakallah, ini bukan sebarang manusia. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Asy-Syafi'ul Musyaffa', yang akan memberikan syafaat dan bimbingan panduan nanti kepada umat pada hari kiamat. Ternyata membuat pernyataan yang semacam itu. Nabi kita duduk santai, releks dengan keluarga beliau. Begitu Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Utsman itu menantu. Macam mana pun dari sudut kedudukan jauh di bawah baginda Nabi dan Rasul, Sayyidina Utsman sebagai sahabat dan juga sebagai menantu. Jadi kalau di segi kedudukan jauh seperti jarak antara langit dengan bumi. Tapi ternyata yang mulia tadi itu dengan anak-anak, yang mulia tadi itu siapa? Nabi kita duduk sopan di hadapan Sayyidina Utsman. Apa kata baginda?
Tak layakkah aku sopan di depan seseorang yang disegani oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Sekarang ini orang-orang tua semuanya, kamu kaki kamu keluarkan. Itu yang saya maksud. Jadi kita belajar, kaki kita simpan pada waktu kita mengaji, di mana saja. Budayakan yang itu, tak payah lama kamu. Insya Allah sejam saja ngaji Quran, sekejap saja belajar ilmu, sekejap saja belajar hadis, Anda akan paham dan mengerti. Kalau tidak, akan lahir da'i-da'i di negara kita, justru akan menyusahkan umat dan generasi-generasi yang sebelum dan yang sesudahnya. Pemikirannya, pandangannya, patuannya bikin umat jadi bingung. Kenapa? Sebab ilmu yang mereka pelajari ternyata tidak jauh beda dengan tangga, tidak jauh kegunaannya daripada batu loncatan untuk mereka mencapai suatu jabatan, untuk menjadi mufti, untuk menjadi qadhi, untuk menjadi ketua jawatan, untuk jadi ketua pengarah, tidak lebih daripada untuk itu. Kalau ilmunya ikhlas karena Allah, ilmunya memang untuk agama, itu tentu dia akan lebih berwaspada, akan lebih berhati-hati, akan lebih ihtiyat, akan kelihatan bimbingan ilmu pada waktu duduknya, pada waktu berbicaranya, pada waktu berfatwanya. Sekarang ilmu yang mereka miliki hanya digunakan untuk menyesatkan orang-orang. Tak nak kalau lahir kembali setelah mereka meninggal dunia disambung oleh kalian. Kenapa? Sebab kita tidak mempunyai adab dengan ulama seketika nama mereka kita sebut. Jangankan dengan ulama, hadis-hadis Rasulullah kita riwayatkan, kamu masih boleh hunjurkan kaki lagi seketika hadis itu dibaca. Kita masih boleh main handphone lagi seketika dengan Al-Quran dilantunkan. Yang akhirnya ilmunya bukan untuk lahu tapi alaihi, bukan hujjatun lahu menjadi hujjah penyelamat kepadanya nanti pada hari kiamat, tapi justru akan menjadi musuh yang akan memperangkap dan yang akan memacakkan, yang akan yang akan mencampakkan dirinya kepada murka dan neraka Allah Jalla wa'ala. Ilmu silahun dahadain, dengan ilmu kita selamat waliyadzubillah, dan juga ilmu boleh memperangkap. Jadi kita tidak mau tak apa-apa dengan kita letih sikit, kaki kita simpan, duduk hormat sopan santun. Ini kewajiban kita bersama, bukan kewajiban saya, bukan kewajiban Haji Kara, bukan kewajiban Haji itu. Kewajiban kita yang hadir, kewajiban umat, tetangga, semuanya tidak terkecuali. Kalau seandainya masih juga kamu menghirup udaranya Allah, meminum airnya Allah, duduk di atas permukaan bumi Allah, menanam makanan yang ditumbuhkan oleh Allah, menikmati kenikmatan dan kenyamanan buah-buahan yang diciptakan, yang ditumbuhkan, yang dibungakan, yang dibuahkan, yang dimatangkan dan yang dimasakkan oleh Allah. Selama kita masih bergantung kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, masih bergantung dengan kesehatan daripada Allah, bergantung kepada organ-organ sebagai kelengkapan hidup, dan itu juga daripada Allah, bergantung kepada peluang umur yang Allah berikan, nyawa jantung yang berdenyut. Mau tidak mau, akur tidak akur, kita kena tunduk, pasrah dan akur dengan segala kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana saat ketika mereka mempelajari agama Allah, dan bagaimana malaikat Jibril tunjukkan di hadapan para sahabat saat ketika datang dengan pakaian yang kemas dan rapi, dengan penampilan yang sopan santun, duduk dengan istirahat dan tawaruknya. Oh, pernah duduk istirahat dengan tawaruk? Tak kisah. Kalau pernah, tak apa duduk bersila, tapi jangan dikeluarkan kaki di depan orang-orang tua. Itu sosial orang tua Anda, ini sosial abang Anda, ini minta maaf, sosial tuan, udah ada cucu belum lagi? Oke, keluar anak, sosial orang tua kita juga, itu juga sosial orang tua kita jaga. Ini seperti abang kita, jadi antum jangan bercabut jarak, nanti jerawat tuh, nanti tambah banyak jerawat kan nanti. Sudahlah, siapa yang saya maksud? Abang yang saya maksud. Mengajar. Kenapa? Minta maaf lah Jita, atau tajuknya apa hari ini? Jadi kelas kita ini kelas pengajian orang-orang tua. Budak-budak kecil boleh juga, tapi susah untuk mengikuti
Karena mereka melihat kita nih orang-orang tua, dah jenggotan, dah putih, dah berumur. Jadi kalau kita ngikutin pembicaraan yang mereka bincangkan, rasa-rasa tidak serasi dan tidak subati, tidak boleh mereka sahati dengan pembicaraan yang ini pada akhirnya justru perbualan yang patut untuk kita bual-bualkan pada masa usia 10-15 tahun. Bukan seumpama seusia kita. Kenapa? Sebab seumpama Imam Asy-Syafi'i itu seusia adik kita di belakang itu sudah hafal kitab Muwatta Malik pada usia 10 tahun. 13 atau 15 tahun sudah diizinkan oleh guru-guru besar beliau. Seumpama Khalid Az-Zinji, seumpama Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, seumpama Imam Sufyan ibni Uyainah, analaka antufti, kamu udah waktunya untuk berfatwa. Macam mana? Dengar nih. Nanti budak kecil kan, budak kecil yang cup jari itu. Kamu udah bukan budak kecil lagi, udah budak besar dah. Akan ngecup jari masih sampai seusia 13 tahun. Seperti itu tuh jangan sekali-kali. Tidak apa-apa lah. Tapi kalau orang tua ngaji, saya mau bagi nasihat sama budak-budak saja. Jadi dalam pengajian hadis kah, pergi kah, duduk sopan, satu. Yang kedua, jangan mainkan tangan. Jangan mainkan kaki, goyang-goyang kaki atau tarik karak hidung. Karak hidung tuh memang kadang-kadang gatai. Gatai kenapa? Kena ada karaknya, kena ada kotorannya. Makanya pada waktu kita berduduk, kita harus suruh beristinsyak 3 kali. Supaya kotoran-kotoran di hidung kita gunakan jari tangan, keluar semuanya. Supaya nanti pada masa sembahyang, pada duduk di masjid, jangan begini. Ketiak. Makanya disuruh kita cabur bulu ketiak itu pada tiap hari Jumat atau 40 hari sekali. Supaya nanti di masjid jangan cabur bulu ketiak. Ini di masjid tangan ke dalam. Begitu. Itu panduan agama tuh cantik sungguh. Supaya tidak menimbulkan ketidaknyamanan yang seperti tadi kembali. Masya Allah, tabarakallah. Percaya dan beriman dengan penyaksiannya. Penyaksian tentang ubudiyah. Penyaksian bahwasanya Allah adalah Khaliq, la ma'budu siwahu, tidak ada yang sembah selain Allah. Kemudian yang kedua, penyaksian kita tentang kenabian baginda Rasulullah SAW, pengakuan dan etikat kita tentang Nabiullah Isa. 2 yang disebutkan setelahnya, beriman bahwasanya surga itu betul, neraka itu betul. Kenapa 2 ini yang disebut secara khusus? Kenang, mana tuan, mana palung, mana pasu, mana mati, mana manjang, mana mereka semuanya satu persatu sudah meninggalkan kita. Kemana mereka pergi? Pastikan kita punya teknologi canggih yang dengan kita boleh mengamati dan juga boleh melihat. Kita lihat ternyata tidak lebih daripada sebatang kara begitu dimasukkan ke dalam liang kubur. Ternyata setelahnya itu berubah sampai menjadi tengkorak. Riwayat sumber informasi itu daripada Habib Hasan Baharun. Setelah 2 tahun pertama daripada pengkuburan Al-Walid atau Sayyidi Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki sesuai dengan peraturan kerajaan Arab Saudi, jenazah yang berkubur di kawasan Ma'la itu akan dipindahkan tulang bilulangnya setelah berusia 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi dikatakan saat ketika petugas membongkar kubur Sayyid Muhammad, ternyata dengan kubur Sayyid Muhammad masih tetap utuh, tidak ada yang berubah, justru keciuman bawang yang harum sekali daripada kubur beliau. Akhirnya mereka tutup. Rencana dan cadangan tadi itu digagalkan. Dari bulan ke bulan terus bersambung sampai 5 tahun berikutnya mereka korek kembali. Ini atas arahan daripada pihak-pihak tertentu, dan dalam waktu yang sama itu adalah undang-undang dan peraturan daripada kerajaan Arab Saudi dikenakan ke tempat yang sangat-sangat terhad dan terbatas. Mau tidak mau supaya dapat dikuburkan jumlah bilangan yang lebih ramai di kawasan Ma'la. Kenapa berebut nak berkubur di Ma'la? Sebab
Sebab Nabi kita bersabda akan terdapat dalam berapa puluh ribu yang dibangkit Allah daripada Ma'la dan juga daripada Baqi. Wajah-wajah mereka laksana bulan purnama dibangkit dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Semuanya teringin nak berkubur di situ. Paling tidak para jamaah haji hampir tidak ada seorang pun yang dikuburkan di tempat-tempat lain. Tapi dalam waktu yang sama tempatnya itu tak besar. Mana ukurannya kira-kira kalau dibanyak-banyakan pun mungkin kira-kira dalam beberapa ratus, mungkin tak sampai 100 hektar. Tempat lokasinya sangat-sangat sempit. Akhirnya dibuat kubur bertingkat. Bawah ada, atas lagi. Di Madinah sampai pada 3 tingkat dikuburkan di situ. Kenapa? Again, seperti yang Nabi kita janjikan, orang yang meninggal di salah satu daripada 2 haramaini syarifain, akulah yang akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. 5 tahun kemudian dibongkar, keciuman bau wangi, jenazah beliau masih tetap utuh. Justru kelihatan kuku beliau agak panjang. Pada waktu mereka rapikan, kemaskan jenazah saya tadi itu untuk ditutup kembali, kelihatan rambut itu seperti tumbuh, seperti tambah panjang, kuku juga seperti memanjang. Qila, ini berita yang saya terima, sumbernya Facebook. Daripada Habib Hasan Baharun, salah satu daripada anak didik Syed Muhammad Alwi Maliki. Berita itu daripada Surabaya. Jadi dikatakan ramai. Ini berita yang diinformasikan ramai di kalangan Wahabi dan Salafi yang mengatakan beliau sesat, yang mengatakan beliau tawur, yang mengatakan beliau itu seperti Tuhan yang disembah selain Allah. Banyak yang tobat. Kalau sesat takkan jasadnya Allah perlihatkan utuh semacam itu. Oke. Kira-kira siapa yang dapat mengelak daripada kematian? Mati itu tidak dapat kita pastikan dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu. Apalagi kalau kita mengidap jenis-jenis penyakit yang membahayakan, jantung tersumbat. Satu penyanyi terkenal daripada Indonesia, namanya Mike apa saya tahu ada nama, entah ada tahukah penyanyi rock. Jadi dikatakan sampai diperumpamakan oleh generasinya, dia usia tak sampai 4 bulan, dalam 3 bulan lebih sedikit saja orangnya gemuk-gemuk tapi pakai subang. Rupanya dia salib, bukan Islam. Dikatakan suaranya itu laksana malaikat, seperti suara malaikat saja. Kita kehilangan suara seperti, siapa yang pernah mendengar suara malaikat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai diperumpamakan penyanyi tadi itu suaranya seperti suara malaikat. Tuh, kenapa? Jantung. Kalau sudah kena serangan jantung, sudah tidak dapat ditawar-tawar. Ya Allah duniaku, ya Allah peluangku, ya Allah ketidaksudaranku, ya Allah kealpaanku, ya Allah keterlanjuranku, semuanya tidak akan didengar kalau kita sudah berada di situ. Maka kita daripada sekaranglah untuk membuat persiapan-persiapan seperti itu, supaya jangan sampai ilmu ini menjadi alaina. Kita inginkan lana, maksudnya menjadi pembela, bukan alaina menjadi musuh. Ilmu kadang-kadang akan menjadi teman, akan kadang-kadang menjadi lawan. Kita inginkan ilmu ini menjadi teman yang menguntungkan, bukan menjadi musuh yang merugikan. Maka seperti yang saya katakan tadi, dengan kita kondisikan tawajuhnya, keikhlasannya. Supaya dengar nih, Imam Abu Hanifah itu ulama besar, hebat. Sepanjang malam kadang-kadang nangis saja, kesian. Yang seolah-olahnya neraka itu hanya Allah ciptakan untuk beliau saja. Cuman seperti beliau saja yang Allah ancam dengan neraka. Tangisan di sepanjang malam, khatam Quran. Sehingga pada waktu beliau meninggal dunia, kata tukang mandi yang memandikan, sampean permalukan betul generasi-generasi akan datang. Generasi-generasi yang mengaku itu dan ini. Selama 45 tahun sampean tidak pernah makan minum di waktu siang. Minum, bismillah. Berarti kalau minum tak puasa lah hari Kamis. 45 tahun, bukan 45 hari, 45 tahun tidak pernah makan siang, berarti puasa. Kita puasa yang 6 hari itu pun kemarin belum cukup, kurang sehari. Ayo, tanya diri masing-masing. Ayo puasa Syawal bukan puasa Ramadan itu insya Allah cukup. Kenapa cukup? Karena orang pada cukup semuanya, pada muka lah kalau kita tidak cukup.
Jadi puasa Ramadan itu cukup karena orang cukup semuanya, karena orang puasa semuanya. Tuh cabarannya tidak berat, yang paling berat cabarannya pada tuh orang makan kita puasa. Padahal yang dimakan tuh tak sedap mana, roti canai aja. Tak ada kuah lagi, itu pun tergiur kita nak makan juga. Akhirnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, masuk minggu terakhir puasa pada hari Kamis yang terakhir rasa-rasa cukup 6 hari. Rupa-rupanya hari Kamis itu ada 1 Dzulqa'dah. Berarti kurang 1 hari. Itu puasa kita. Imam Abu Hanifah yang hebat, yang agung tadi itu adik-adik anak-anak semuanya tidak pernah hunjurkan kaki ke arah tempat Imam Sabit Ahmad bin Thabit tinggal. Tidak pernah menghujurkan kaki ke arah tempat kediaman guru beliau. Tengok bagaimana kita sekarang. Anak tak ada segan-segannya menghujurkan kaki depan orang tua. Bukan menghujurkan, digoyang-goyang lagi, dimain-mainkan seperti itu. Allah maha melihat. Itu kecil-kecil. Tapi yang maha melihat itu maha agung. Dan juga maha memberikan balasan dan imbasan yang luar biasa atas sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Kita beranjak berpindah kepada hadis yang berikutnya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berada membuncing, Masya Allah tawadhu. Yang walaupun penghulu para nabi dan rasul, tidak masalah kalau ada orang miskin, orang yang tak punya apa-apa, yang tidak berada, yang tidak memiliki sumberang kemuliaan dalam hidup, atau yang tidak memiliki sumberang kekayaan dan kemewahan hidup, membuncing, bertunggangan, naik tunggangan di belakang baginda Rasulullah SAW. Nabi kita didik. Ini juga diantara daripada uslub hakim, cara kita mendidik budak-budak. Tidak hanya kita ajar, tidak hanya kita bagi panduan, bagi bimbingan, tapi juga kita gunakan uslub at-tasaul. Kita tanya, ya Mu'adz, kamu tahu tak hak-haknya Allah ke atas kamu? Jadi kata Sayyidina Mu'adz dengan penuh adab, takut Nabi kita memberikan penjelasan yang berbeda. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jadi kalau pada waktu diajak atau pada waktu kita ditanya, nanti tahu tak siapa orang yang pertama yang datang hijrah ke Madinah misalnya? Jangan dijawab Allah wa Rasulullah alam. Allah wa Rasulullah alam itu sebab hukum itu tidak akan berubah. Cikgu tanya, Ustaz tanya, coba siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Allahu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Enggak. Sebab kalau kita jawab, jawaban kita tuh kalau memang tepat pasti dan tepat, dan kalau salah memang salah. Kenapa? Sebab keadaan hukum hakam tidak akan berubah. Sahabat Nabi kita tidak berani menjawab dikarenakan takut kalau ada perubahan. Perubahannya daripada wahyu atau daripada Rasulullah SAW. Sederhana saja dengan hadis yang kedua dan juga yang ketiga. Macam itu sedikit bermuatan dengan hadis yang keempat. Haknya Allah kita sembah. Kenapa menyembah tadi supaya kita pahami kenapa kita harus menyembah. Ini tantangan yang paling hebat. Kadang-kadang kita merdeka, hanya merdeka daripada penjajah, tapi kita masih belum merdeka daripada pikiran-pikiran syirik. Perkara-perkara yang boleh memperangkap dan juga boleh memperangkap dan juga boleh menjerumuskan seorang ke dalam lembah api neraka. Waliyadzubillah. Perangkap syirik yang membahayakan. Jadi kenapa kita beribadah? Senang saja jawabannya, sebab kamu ciptaan Allah. Kita kepada yang tidak menciptakan kita pun kita ngampu kepadanya. Nggih, Bos. Iya, Bos. Ya, nanti iya, Bos. Nggih. Naam. Hadir. Itu kepada atasan. Buktikan saja. Sekarang semuanya ada atasan. Atasan. Tuh punya kru banyak, punya Haji Karam, punya kru Haji Zul, punya kru. Tuh abang tuh punya bawahan banyak semuanya. Anak buah kita semuanya. Ya bos, ya. Seperti itu. Padahal atasan kita bukan pencipta. Atasan kita bukan memberikan dunia dan kesehatan kepada kita. Hanya sedikit membelokkan sebagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan melalui mereka. Itu pun ketaatan kita luar biasa. Bagaimana kira-kira dengan Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya sampai kepada jantungmu yang berdenyut, sampai juga dengan leluasa kudrat yang Anda miliki, semuanya itu adalah daripada Allah. Oke, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Hanya yang pada itu mewajibkan kepada kita ubudiyah, agar kita takwa, agar kita berbakti, agar kita taat dengan tidak mensekutukannya. Kalau seandainya tidak ada imbasan dan balasan pun daripada Allah, oke saja.
Takkan abang minta balasan kembali dengan saya bagi makan, saya bagi minum, saya bagi rumah, saya bagi tanah, saya bagi istri, saya bagi semuanya. Terus mau minta pahala lagi dengan saya. Mau apa lagi bang? Syekh, kira-kira kalau seandainya saya taat dengan Syekh, bakti dengan Syekh, si gaji saya berapa? Allahu Akbar. Abang duduk di rumah saya, pakai kereta Jaguar sampai kereta BMW punya saya. Makan minum saya yang ngaturkan atau saya yang belanja. Perabot rumah saya yang belanja, rumahnya saya yang bangun, semuanya saya bagi. Saya minta satu saja, abang hormat, cukup hormat saja, taat saja. Dah, tidak lebih daripada itu. Syekh, kalau saya hormat taat dengan Syekh, saya bagi apa lagi dengan saya? Saya kata tak cukup kayak tadi itu. Saya minta sikitnya. Allah Jalla wa'ala yang walaupun kalau seandainya kita beribadah bukan setakat umur yang kita miliki, tapi justru umur sampai 1.000.001 kali ganda, dengan 1.000.001 napas, dengan 1.000.001 tenaga, dengan 1.000.001 kekuatan, dengan 1.000.001 anggota, dan juga dengan organ. Semuanya kita ubudiakan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu pun juga masih belum terbayar hak-haknya Allah ke atas kita. Tapi Allah Maha Pemurah. Kau sembah aku akan janjikan kepada kalian untuk aku tidak menyiksamu. Riwayat yang sebelumnya, Allah janjikan surga, dipersilahkan masuk daripada pintu gerbang yang mana saja. Kita renung, jangan salah memilih yang tua-tua. Maksudnya saya lah, saya ini tua juga. Yang tua-tua habiskan usia untuk agama dan pandai-pandai memperalat dunia, nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita untuk masa depan akhirat, untuk masa depan agama, dan juga untuk masa depan umat, untuk masa depan akidah, untuk masa depan diri pribadi yang sebatang kara. Ini saja yang harus kita selamatkan. Kalau pada saat yang sebatang kara ini selamat, celaka-celakanya orang yang celaka tidak akan mampu untuk mengeluarkannya daripada surga. Kalau yang sebatang kara itu tidak terselamat, bahagianya orang yang bahagia tidak akan mampu menyelamatkannya daripada api neraka. Renung, mudah-mudahan diri kita termotivasi dengan ilmu dan kebaikan yang sudah berumur. Habiskan umur dalam pengajian-pengajian. Handphone jangan dimainkan, SMS tinggalkan, dunia tinggalkan. Terus sementara waktu agar Allah tengok kita, memang kita tidak dijajah oleh handphone. Memang betul-betul kita merdeka pada waktu kita beribadah, betul-betul bebas kita pada waktu kita di pengajian, betul-betul bebas kita pada waktu kita bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar tak? Digigit kala sampai 17 gigitan, majelis tidak dihentikan. Nah, Malik ngajar. Datang kala jengking, 1 gigitan pun sudah mampu untuk mematikan. Jangankan diberhentikan, bergerak pun tidak. Hormat dan tatib kita sibuk. Pelajar tengok mahasiswa diyuyuk. Kenapa? Jadi merusak akidah umat. Kenapa sampai merubah hukum hakam Allah? Kenapa sampai tidak berubah keadaan di masyarakat? Sebab ilmu itu hanya setakat batu loncatan saja. Sebab kita tahu nanti orang tanya, ada PhD tak? Ada MI tak? Ada BI tak? Ada gelar tak? Ada lokap tak? Kalau tak ada, dipandang remeh dan juga dipandang sinis. Berarti ilmu tadi itu dia tidak penting. Apakah akhlaknya bagus, peradabannya bagus, sopan santunnya bagus, tak peduli, tak kisah. Yang penting aku mendapatkan satu jabatan, tunjangan gaji sekian, pandangan hormat dan positif daripada orang ramai. Waliyatubillah. Tengok, digigit, gigitan yang pertama itu udah perih, sakit. Hormatnya Masya Allah, tabarakallah. Sampai setelah selesai beliau tunjukkan bekas gigitan kala tadi itu tidak kurang daripada dalam 17 tempat. Jangankan menghentikan, bergerak pun tidak. Kenapa? Sebab di saat aku atau pada waktu gigitan tadi itu menggigit, beliau lagi sedang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah karuniakan dengan apa?
Coba sebutkan kiai kita yang paling hebat, sebutkan tuh guru kita yang paling mantap, sebutkan intelektual yang ada di yuyu mana saja yang bermimpi tiap malam bertemu Rasulullah. Siapa? Imam Malik tiap malam bermimpi bertemu Rasulullah. Allah anugerahkan air mata yang menetes, Masya Allah, tabarakallah, seakan-akan seperti ada kelang atau seperti telaga air mata. Sebelum mengucapkan qala sami'tu Rasulullah, begitu sebut nama Rasul mesti menangis. Siapa dengan kalangan kita yang boleh menangis khasyah dan betul-betul tergugah hati dan perasaan saat ketika menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Kenapa Allah tidak menganugerahkan yang semacam itu kepada kita? Sebab karena dengan kita terhijab dan terdinding dengan bermacam-macam perkara yang menghijabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, insyaallah kita sambung besok. Hadis yang keempat tadi itu agak berbeda redaksinya daripada hadis-hadis yang sebelumnya. Nabi kita janjikan surga dan Nabi kita janjikan tidak akan Allah seksa nanti pada hari kiamat kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga kepada orang yang mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadahnya, menyembah Allah dengan tidak mensekutukannya. Hak Allah kepada kita, kita tidak diseksa. Hak kita ke atas Allah, kita tidak diseksa. Hak Allah ke atas kita, menyembah Allah dengan tidak mensekutukan sesuatu kepadanya. Jadi Nabi kita Sayyidina Mu'az setelah mendengar jawaban tadi itu daripada beliau, Sayyidina Mu'az mempertanyakan, apala ubasyiru bihinas. Jadi pertanyaan, tidak sepatutnyakah kalau saya informasikan perkara itu kepada orang ramai? Bahasa kita sekarang, saya minta maaf, kalau saya WhatsApp-kan boleh tak pembicaraan tadi itu? Kalau saya sampai saya berkah dalam Facebook, Nabi kita bersabda, lah tidak. Takut kalau nanti mereka pasrah dengan ketentuan. Sekarang siapa yang tahu bahwasanya kita ini bahagia? Dan siapa juga yang dapat pastikan bahwasanya orang itu tidak akan selamat? Tidak ada. Maka selama kita tidak tahu tentang ketentuan takdir kepada kita, maka patuh dan taatlah kita kepada perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan bergantung semata-mata dengan ucapan 2 kalimat syahadat yang pada kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti dan pasti, hadis sudah kita baca, akan masuk surga. Tapi itu kalau kita sebarkan ke khalayak orang ramai yang tidak mengerti tentang hakikat 2 kalimat tadi itu, udahlah. Apa susahnya? Apa susah-susah sangat? Beli kitab, mengaji, ngapal Quran, kena marah. Kata saya duduk beradab, kaki itu keluar saja sudah kena marah. Ada 2 kalimat syahadat pun sudah aman, masuk surga kita. Alhamdulillah. Senang main perempuan, cheating dengan pelacur, senang dengan kita, nak korupsi kah, nak riswah kah, nak tumbuh kah, malam dangdut, nari, disco, malam tahun baru atau malam 31 Agustus, Masya Allah, santai, akhi, 2 kalimat syahadat, pasti kita masuk surga. Ya memang betul, pasti kamu akan masuk surga. Tapi perilaku manusia yang tidak kerugian itu akan dihisab oleh Allah. Na'udzubillah, kalau seandainya dengan 2 kalimat syahadat tadi itu tidak menolongnya, menyelamatkannya daripada kejanggalan-kejanggalan dengan perkara-perkara negatif yang dilakukannya. Kalau 2 kalimat syahadat tidak menolongnya, maknanya orang itu akan tersiksa terlebih dahulu. Jangan cabar, jangan sekali-kali mencabar melawan azab dan siksaan Allah Jalla wa'ala. Azab yang Allah turunkan ke dunia, kalau ingin dengan bahasa kurang lebihnya, semua derita yang Allah timpakan kepada umat manusia sejak daripada dahulu sampai kepada detik kita sekarang, 1001 macam jenis penyakit, 1001 macam ujian, 1001 macam ancaman, 1001 macam cercaan dan celaan, 1001 macam derita, 1001 macam yang perih dan juga yang menyakitkannya, itu masih belum setanding dengan
sesuku atau dengan 1% daripada neraka adab Allah Jalla wa'ala. Sebutkan saja seperti apa perinya digeragajikan, ditembakah, dibomkah, senjata nuklirkah, senjata atomkah, semuanya itu masih berada dalam kategori lanudziqannahum minal azabil adna, akan kami timpakan kepada mereka daripada adab yang sedikit. Dari sejak dahulu sampai sekarang itu masih sedikit. Dunal adabil akbari, bukan dengan siksaan yang amat pedih dan besar, yang itu nanti pada hari kiamat. Itu diantara daripada asbab yang menyebabkan ulama-ulama kita dahulu sangat prihatin sekali dengan kita. Kita dididik dan kita ditarbiyah agar kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Kenapa? Di sisi Allah, sebab kalau manusia itu baik di sisi makhluk, hanya baik dan taat dengan cikgu dan gurunya saja. Pada waktu cikgu dan gurunya taat, dia akan samsing nanti kepada Allah dan juga kepada masyarakat. Jadi bukan hanya taat kepada guru, taat kepada aturan, tapi juga taat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ada sembarang soalan 10 menit saja, silakan. Besok kita sambung tajuk lain, hadis yang akan datang, hadis yang ke-21, budak-budak kecil yang mau duduk silahkan datang besok. Tapi kalau seperti tadi tak payah datang. Kenapa? Sebab kita ingin Imam Syafi'i dihadirkan ke majlis pada masa kanak-kanak. Imam Ibrahim Ibn Adham itu dalam kandungan mak beliau diminta agar didoakan oleh orang-orang yang menjumpai orang tua beliau. Bagus. Tapi kalau budak-budak kita tak boleh semacam itu, lebih elok tidak hadir. Silakan. Salam wabarakatuh. Soalan daripada Facebook, rasanya daripada Indonesia. Syekh yang saya hormati, saya mau nanya sedikit. Boleh ketika solat pada waktu tahiyat akhir sebelum salam menambahkan doa atau berdoa? Mohon jawapannya Syekh, terima kasih. Jadi makasih kepada si penanya kita melalui Facebook tentang apakah boleh dengan kita menambahkan sembahyang atau tasyahud akhir itu dengan doa. Bukannya setakat boleh, justru itu sangat-sangat dianjurkan dan digalakkan. Sunat dengan kita memperbanyak doa selepas selesai tasyahud kita baca sampai kepada fil alamin innaka hamidum majid. Panduan doa daripada baginda, panduan doa daripada hadis, di situ ada dua. Satu, kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Hampir tidak pernah Nabi kita meninggalkannya selepas Nabi kita baca tasyahud akhir. Yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau nak kita sambung dengan doa-doa yang lain, sangat-sangat indah dan bagus sekali. Kenapa? Sebab diantara daripada jawaban baginda tentang awqatul ijabah itu adalah pada waktu sembahyang dan secara khusus pada masa kita sujud. Di antara daripada awqatul ijabah, waktu Allah mengijabahkan doa, satu dubura kulli salatin, selepas kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Yang kedua jawful lail. Kemudian yang ketiga, Nabi kita menjawab atau Nabi kita menjelaskan tentang doa pada masa kita sujud. Nabi kita bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbi wa wasajid. Sedekat-dekat kita dengan Allah. Dekat di situ bukan dekat dengan jarak dan ukuran, tapi dekat dengan rahmat, maghfirah dan keampunan pada waktu kita sujud. Fa'aksiru fihi minad doa, maka perbanyaklah doa di waktu sujud, ataupun juga paling tidak doa pada waktu sebelum kita mengakhiri sembahyang. Yang lain, silah. Kenaan dengan ahli bait yang melakukan dosa dekat tempat telepon. Ahlul bait pada saat ketika terbabit melakukan dosa kesalahan, semakin dekat kita kepada Allah, itu semakin berat resiko dan tanggung jawabnya. Misal, kesalahan kita dengan sesama kita khair-khair saja, tapi kesalahan kita dengan Tuanku sebagaimana saya misalkan tadi itu, kita ujur kaki sini ada masalah, saya akan takkan tumbuk. Insya Allah saya akan takkan tumbuk orang, paling saya tegur. Coba kamu ujurkan kaki depan Sultan, kamu akan kena tumbuk.
Maksudnya dengan sultan yang garang lah. Kalau sultan yang tak garang itu tak kayak salah, itu cerita lain lah. Saya maksudkan sultan yang garang. Atau pada waktu kita dengan atasan, coba tengok orang pada waktu bergambar dengan tuanku, semuanya duduk tegak, macam tak ada nyawa aja seolah-olah. Macam seakan-akan seperti tak hidup saja. Atau dengan bahasa lebih pastinya seperti jadi patung aja kita pada waktu. Ada yang berani sadar gurau. Nah, terus seperti itu. Jadi semakin tinggi martabat, itu semakin besar tanggung jawabnya. Bahkan dengan bahasa ulama salam atau dengan bahasa ulama sufi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang mulia itu masih merupakan kejahatan orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang menurut kita tuh bagus bagi mereka itu adalah mengolok-olok. Kata Imam Al-Hasanul Basri, kalau salafun saleh generasi sahabat tengok ibadah kalian pada waktu kalian bersembahyang, pada waktu kalian beribadah, kalian itu akan dikatakan orang gila saja. Sibuk. Allahu Akbar. Bagaimana kita boleh khusyuk pada di mata kita baru saja kita menatap gambar, baru kita melihat bacaan, baru kita memikirkan sesuatu, terus kita takbir. Macam mana hati boleh konsentrasi dan fokus kepada Allah? Itu dikatakan ibadah kita itu ibadah al-majanin. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan ibadahnya ke kita-kita ini atau sembahyangnya kita-kita ini lebih dekat kepada adab berbanding kepada rahmat dan keampunan. Kenapa? Sebab kita seperti ngolok-ngolok. Karena kita tidak paham dengan bahasa dialog kita. Dan kita tidak ada usaha dan upaya untuk agar kita paham apa yang kita pertuturkan, apa yang kita ucapkan pada waktu kita beribadah. Ada tak usaha? Kalau kita tak paham bahasa Tuanku, kita akan belajar bahasa Tuanku. Kalau kita tidak paham bahasa isyarat, kita akan belajar bahasa isyarat. La ilaha illallah. Anda pun tak paham, tapi orang yang tahu paham maksudnya apa. Tapi yang punya satu tidak ada artinya. Itu untuk terjemahkan saja. Orang yang paham bahasa isyarat pun takkan boleh menerjemahkan tangan saya ini seperti apa maksudnya. Tapi begitu, pernah tengok gak bahasa isyarat Hamzah Tuan? Kalau penceramahnya itu cepat bagaimana terjemahan susah kita. Tapi mereka paham kan? Maksudnya yang bisu itu paham kan dengan bahasa itu. Itulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kembali, maka kepada para sada, kepada para habaib, kalau di dalam Al-Quran ancaman Allah kepada istri-istri Nabi yang kalau pada dudukan mereka taat dan setia, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala 2 kali ganda. Tapi kesan negatif kalau pada itu mereka terlibat dengan yang janggal pun juga akan lebih besar. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, takkan yang dilipat gandakan Allah itu hanya pahala saja pada waktu kita berada di tanah suci Mekah, yang kalau pada waktu sesuatu terbabit melaksanakan yang sebaliknya pun dosa kesalahan di Mekah akan berlipat ganda balasannya. Jelas lebih buruk dosa kesalahan kita di Mekah berbanding kalau kita buat dosa kesalahan di Kuala Lumpur. Orang yang berzina di Mekah tentu tidak seperti yang berzina di KL. Yang walaupun kedua-duanya itu haram. Kenapa? Karena kemuliaan tempat dan waktu. Maka dengan alil bait, kalau terbabit melaksanakan yang janggal, bukan dikenakan karena mereka daripada keluarga Nabi terus sebebas-bebasnya. Tidak. Mereka mempunyai resiko dan tanggung jawab yang paling tidak mereka harus menjaga. Kalau kita nasab kita ini mungkin kepada orang asli, selidik Bangladesh asalnya, selidik ternyata daripada Cina, selidik ternyata daripada India, Afrika Selatan, ternyata dari Djibouti, Nigeria, ternyata orang Dayak. Tuh kita. Tapi mereka kemana? Kepada Rasulullah SAW. Takkan kalian tidak menjaga kemuliaan dan keagungan baginda Nabi dengan mengawal perjalanan hidup, akhlak dan perilaku sehari-hari. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar dalam solat tu, jadi kita tahu dalam solat tu khusyuk. Bagaimana kita boleh tahu sebenarnya kita tu khusyuk? Kita sendiri pun bingung apa kita tu khusyuk atau tidak.
Kenapa kita jadi macam itu? Karena kita tidak pernah khusyuk. Kenapa kita sampai jadi kebingungan? Apakah kita dikhusyuk atau tidak? Sebab kita masih belum pernah menikmati kekhusyukan itu seperti apa rasanya. Misal seperti budak-budak ini, kalau kita cerita nikah, kalau kita ceritakan, mereka tidak boleh hayalkan. Apa yang mereka boleh hayalkan? Karena mereka tidak pernah merasakannya. Kalau kita sebut nikmat, nyaman, betul yang namanya musangking itu Anda tak boleh hayalkan rasanya itu dapat dirasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Sampai ke bulu-bulu roma itu juga terasa nikmatnya. Mereka tidak boleh rasakan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasakannya. Macam itulah dengan sembahyang kita. Secara jujur, tidak jujur kalau kita katakan saya pernah khusyuk dalam sembahyang. Itu tidak jujur. Kalau saya pribadi mengatakan seperti itu. Kita tidak khusyuk dalam sembahyang. Mana khusyuk? Kita tengok kipas, ingat kipas. Tengok ekon, lihat ekon. Tengok kipas nih, terpikir dalam kepala. Angin ini macam mana? Ini kan tak ada apa-apanya. Ini berlubang nih, tapi ada anginnya. Biasanya kipas ada besinya atau putar. Coba saja masukkan tangan ke situ. Tahu rasanya macam mana? Ini tak ada apa-apa nih. Tapi ada angin di sini. Kepikiran dalam kepala. Tadi tersangkut dengan kain di sini. Kepikiran lagi dalam kepala. Tengok janggut, kepikiran lagi dalam kepala. Semuanya. Begitulah keadaan kita. Khusyuknya mereka itu seperti apa? Sampai yang kena tikam pun tak merasa perih tikaman yang menikam. Darah bersimbah tenaga jadi tergusur atau terganggu. Tenaga terporsir tenaganya sampai terjatuh. Baru sudah dia sedang pingsan. Atau baru sudah dia sudah tidak punya tenaga dan kekuatan. Pada saat tombak tadi itu mengena batang tubuh, darah mengalir dengan banyaknya, tidak merasa pun. Orang menjerit-jerit, tolong ya Allah. Kalau seandainya baju itu diperak akan keluar peluh daripada jubah pakaian atau kain ihram Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah pada tubuh sedang beredam wukuf di padang Arafah. Orang soalnya mengesahkan doa, nangis. Basah bukannya sangat basah muka. Bahkan beliau itu kalau ini mau diperak akan keluar keringat beliau. Karena terlampau kepanasan dan terlampau banyak keringat peluh yang keluar. Maka oleh kawan-kawan beliau mereka tarik daripada bawah terik panas matahari. Beliau, kenapa? Kata beliau, kalian hentikan doaku. Kenapa kalian kacau aku? Sebab kami kesian dengan sampean sampai kebanjiran peluh di waktu berdoa di padang Arafah. Apa kata beliau menjawab? Pada saat ketika itu aku teringat satu peristiwa, satu kejadian dalam hidupku. Aku teringat satu kejadian dalam hidupku. Sehingga kena terlampau malu dan terlampau beratnya kejadian yang pernah berlaku tadi itu. Sampai aku tak merasakan panasnya terik matahari dan juga badan yang terbanjiri dengan peluh. Itu namanya khusyuk. Kalau kita bukan khusyuk, kita tak pernah khusyuk dalam sembahyang. Jadi untuk kita memastikan kita ini khusyuk atau tidak, apakah kita boleh subati dengan pembicaraan yang kita bicarakan? Angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillah. Kedengaran tak? Kejadian itu. Tuh, masak Sanusi. Padahal Sanusi tak ada di depan, ada di belakang. Boleh tahu, kita boleh jam. Atau macam mana kita dikasih? Atau kelaparan. Itu cari laki, cari bini, manja, mencari pasangan. Tuh kita terjemahkan seperti itu pada waktu kita lagi sembahyang. Bagaimana dikatakan kita khusyuk? Jadi kalau kita boleh melaksanakan sembahyang dengan syarat rukun dan dengan kewajibannya saja, kalau kita boleh menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan pedoman hukum hakam dan sunnah, itu sudah ideal betul, sudah hebat sungguh. Kalau untuk menghayalkan khusyuk sampai sepanjang waktu, Sayyidina Utsman pun mengatakan tidak mampu. Apalagi manusia seumpama kita. Bunyinya mohon kita boleh kenal. Dikatakan kalau kita masih mengenal orang-orang yang ada di samping-menyamping kita, berarti kita tidak khusyuk dalam sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita
kunjung program itu. Kita ada jaman stay kat luar tu, boleh start. Dan yang teman dengan itu kita dan besok kita rumah kita bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, minum. Sekarang gerak je tak susah. Gerak je tu, makan tak betul tak boleh makan. Makan. Allah.